Belgium Grand Prix, balapan terakhir sebelum kita libur sebulan. Hasil balapan yang bener-bener di luar dugaan, tapi tentunya beberapa fans Mercedes pasti masih dilimbung oleh kekecewaan. Gimana balapan semalam? Wah gila sih. Sorry ya, gue tuh update-nya agak sedikit sore dari biasanya karena banyak data yang harus di-research dulu. Oke, GP Belgia, kita bener-bener dipusingin oleh setiap strategi mereka masing-masing. Setiap balap masuk pit, ada strategi inilah, strategi itulah, overcut lah, undercut lah, ada yang pit berkali-kali, ada yang pit sekali doang, dan juga performa dari beberapa tim yang gak kita expect sama sekali jadi bagus. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 6 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Mercedes happy tapi gak happy. Happy tapi nggak happy adalah hal yang mungkin mereka rasakan saat ini. Karena di satu sisi menang, di sisi lain sedih karena diskualifikasi. Karena mengetahui kemenangan briliannya Russell diambil begitu aja oleh orang lain. Dan di mana orang lain itu adalah teammate-nya sendiri yaitu Lewis Hamilton. Gimana sih awal mulanya kok bisa begini gitu? Oke, kita mulai dari awal. Pada awal hari Jumat di sesi latihan, Mercedes sebenarnya tuh nggak kenceng sama sekali. Mereka pelan banget di sesi latihan hari Jumat dan juga FP1 sama FP2. Padahal mereka tuh pakai floor baru loh, yang dimana baru upgrade untuk GP ini. Tapi mereka merasa floor barunya itu malah bikin mobilnya makin pelan. Hingga akhirnya mereka copot semuanya dan juga ganti sebagian partnya pakai part yang lama. Dan itu semua bener berhasil. Bikin Lewis jadi start ketiga dan juga Russell start ke-6. Lanjut saat balapan pas hari Minggu. Kita semua pasti kaget banget melihat betapa kuatnya Mercedes di barisan depan. Bahkan strateginya Lewis aja selalu bikin dia ada di depan dengan pace yang dia punya. Russell pun demikian. Tapi entah dari mana di pertengahan balapan kepikiran tiba-tiba tuh si Russell untuk ngelakuin satu pit stop atau satu kali ganti ban aja, di mana orang-orang ganti ban 2 hingga 3 kali. One stop adalah strategi yang gila yang dimana kita pikir Russell nih gila banget. Karena based on data simulasi Mercedes aja, harusnya tuh Russell kalau satu stop doang cuma bisa finish kelima dengan ban yang dia punya. Tapi nyatanya Russell bisa membawa mobil W15 Mercedes itu dengan ban yang seadanya ke garis finish menjadi orang yang pertama. Orang gila emang ini. The real kakinya sekolah cuy. Tire whisper parah nih orang. Bannya dijaga sepanjang balapan. Gak kebayang sih dia sehebat apa pakai bannya di pertengahan balapan, plus sambil jaga speed dan juga pace-nya biar nggak kekejar dari belakang. Karena Lewis padahal sempat ngejar banget loh, karena jelas ban baru ya pasti lebih enak ya kan. Dan dia mulai dekat di lap 40-an hingga 43. Tapi pas udah dekat, Lewis malah sedikit kesusahan buat ngedekat lagi ke Russell atau buat nyalip lah. Dan bahkan ngikutin Russell aja sedikit susah karena efek dirty yang diberikan oleh mobilnya Russell. Dan kunci kemenangan strateginya Russell semalam itu menurut gue ada 2, yaitu tikungan 1 sama tikungan 2 terakhir, last shot sama bus stop chicane. Dimana di 2 tikungan itu dia melambat banget di tikungan itu dan juga ngasih efek dirty air ke Lewis hingga bikin Lewis ngunci pas ngerem atau lock up dan bikin Lewis kehilangan waktu sama speednya. Nah di saat Lewis lock up atau ngunci pas ngerem itu, Russell memanfaatkan semuanya dan gaspol seadanya saat keluar tikungan, dan kalau bisa exit itu sejauh mungkin lah gitu, sebagus mungkin, dan menjauh di lurusan. Gila sih main IQ-nya ini. Tapi sayang, seluruh kemenangan gila ini harus pupus hanya dalam waktu 1 jam doang. Karena ternyata berat mobilnya Russell tidak sesuai regulasi setelah balapan. Karena menurut regulasi bagian 4.1, setiap mobil harus menyentuh berat minimal 798 kg setelah pengambilan sampel bensin sebanyak 2,8 liter. Artinya setelah bensin diambil sebagian, mobil itu harus tetap berberat sebesar 798 kg. Nah, berat mobilnya Russell itu adalah 798 kilo. Pas kan ya? Pas. Tapi itu sebelum diambil bensinnya. Nah, pas diambil bensinnya, ringan mobilnya kan. Jadi cuma 796,5 kilo. Yep, 1,5 kilo lebih enteng daripada regulasi. Langsung diskualifikasi saat itu juga. Ya bang, kok gitu sih bang? Curang dong. Ya nggak curang, karena regulasi ya emang begitu gitu loh. Sampai sekarang pun kita nggak tahu entah ini salah Mercedes apa gimana ya. Cuma kayaknya sih dari pengakuan tim Mercedes, kayaknya salah mereka ya. Dimana mereka tuh salah perhitungan dalam mengukur berat mobilnya Russell sama mobilnya. 1,5 kilo emang ngaruh apa bang? Lah ngaruh lah bro. Di balapan itu 1 mm kayak 1 millisecond kayak 1 miligram kayak itu ngaruh banget. Makanya dia didiskualifikasi. Tapi overall itu nggak bikin gue kecewa sama Russell, karena tetap dia tuh lakoni balapan yang bagus banget dengan IQ yang pinter pula. Meskipun nggak pernah kencang dari latihan ya, tapi tau-tau kencang pas balapan gitu. Gila GG sih. Bahkan tim lain aja muji-muji dia juga pinter banget, jeniusnya dia itu. Dan buat Lewis, congrats, menang lagi akhirnya 105 dan menang kedua musim ini. Red Bull makin pelan. Red Bull. Mereka ngambil keputusan seperti biasa, ambil engine baru di pertengahan musim di Spa, dan Max Verstappen dapat 10 grid penalti atas hal itu semua. Karena mungkin Spa mereka pikir triknya lebar kan ya, terus ditambah 2 musim terakhir mereka start di belakang tapi tetap menang gitu loh. Tapi tahun ini nyatanya tidak.
Red Bull kemarin sama sekali nggak ada pace pas balapan. Padahal dari hari Jumat sama Sabtu mereka tuh sangat amat mendominasi. Nggak cuma Max loh, Perez juga kenceng banget loh. Apalagi Max kan dia pole position dengan jarak 0,6 gitu pas hujan, dan Perez pun bisa start ketiga gitu pas kualifikasi dan bakalan jadi kedua setelah Max penalti. Nah pas balapan Max sebenarnya oke loh, bisa naik pelan-pelan, jaga bannya bagus, tahu kapan harus nge-push. Tapi setelah naik, nah pas di posisi 5 udah mentok guys, nggak bisa naik lagi. Bahkan sebuah Ferrari Leclerc pun masih terlalu jauh buat disalip sama dia. Bukan satu hal yang bisa dibanggakan, tapi lumayan oke lah. Jadi menurut gue problemnya adalah mobil tahun ini itu hampir semuanya imbang. Plus meskipun RB20 itu paling kencang di lurusan, tapi mereka pakai setelan high downforce atau downforce yang tinggi. Karena kalau pakai low downforce itu mobil makin gak enak. Ya udah high downforce di lurusan sama kayak yang lain speednya udah stuck doang di kereta DRS. Jadi cuma iring-iringan doang tuh di lurusan. Tapi ini semua bisa kita simpulkan sih kalau ternyata kekuatan lurusan Red Bull itu perlahan mulai tersaingi oleh tim lain. Karena melihat mereka tuh semalam gak kenceng-kenceng banget loh lurusan anjir. Dan Perez ya seperti biasa start kedua, finish di bawah top 6. Ya gak bisa komen banyak lah. Cuma gue berpesan good luck buat kontraknya. Tapi ini semua gak terlepas dari performa mobil RB20 yang pelan banget sih. Intinya mereka kemarin mentok deh segitu mobilnya gitu kan. Maaf ya agak pedes, tapi emang itu kenyataannya. McLaren telat panas. Kebiasaan lama yang masih ada lagi, yaitu McLaren yang telat panas kayak di Silverstone, adalah penyebab mereka kemarin gak bisa menang balapan. Pace mereka tuh bagus banget loh, parah gila. Tapi sayangnya pace-nya itu datang pas udah di pertengahan balapan, dan di mana gapnya tuh udah pada settle gitu. Jadi pas mobilnya udah agak enteng, nah udah tuh McLaren gacor itu kan. Plus berada di kondisi clean air atau sendiri gitu, kenceng gitu kan. Terutama Piastri, kenceng parah dia, cuma tuh dia kehalang beberapa orang di depannya. Tapi pas udah nyalip orangnya mau langsung ngacir ke depan gitu loh. Dua kunci yang menurut gue tuh bikin Piastri loss balapan semalam. Pitnya agak bablas dan itu bikin hilang sekitar 2 detik, dan nyalip Leclerc yang kelamaan. Itu dia nyalip Leclerc kelamaan itu. Harusnya lap itu juga bisa, cuma gak tahu kenapa Leclerc defense-nya keren juga gitu kan. Karena pas habis nyalip Leclerc udah tegelan jauh banget sama dia, langsung gacor dia ke depan ngejar Mercedes. Tapi sayangnya udah telat, dan pas finish pun dia hanya terpaut 0,6 detik di lap terakhir. Dan gak tahu kenapa, menurut gue semalam tuh Piastri lebih menunjukkan dia tuh bisa lebih cool dalam setiap kondisi atau situasi. Sementara Norris seperti biasa, kalau startnya jelek udah gak bisa ke depan lagi. Karena kita ngeliat startnya pelan, tikungan satunya kena pasir, bikin dia turun ke belakang Verstappen. Dan saat dia udah di belakang Verstappen, udah terus panjang balapan stuck di situ doang, dan mereka finish 5-6 di sini. Sebenarnya pace mereka ini ada, cuma masih perlu start sama eksekusi yang mulus juga. Tapi ya oke lah, well done. Masih podium soalnya. Ferrari oke lah ya, sumpah loh. Karena Ferrari sebenarnya nggak seharusnya naik podium atau finish keempat. Menurut gue tuh kayak kurang deserve lah harusnya kalau secara pure pace. Kenapa gue bilang begitu meskipun gue tifosi? Karena kita realistis bahwa Ferrari itu kalau pure pace mobilnya tuh masih tercepat keempat doang. Dan paling mentok-mentoknya finish kelima atau keenam udah bagus banget gitu kan. Karena masalah degradasi ban itu masih ada banget. Tapi semalam itu keren banget coy, dimana Leclerc bisa membawa mobil itu dengan baik dan bahkan finish keempat di depan Norris sama Verstappen. Kalau pembalapnya kalah mah mungkin udah drop di tengah balapan kali. Lainnya Leclerc bisa keempat loh, gila coy. Podium pula kan setelah Russell DSQ kan. Jadi emang kita tuh harus berharap yang realistis aja gitu kan. Karena ketika kita berharap dengan santai dan tahu dapat yang lebih gitu kan, itu rasanya nikmat banget coy. Dan buat Sainz, gue gak nyalahin dia, gue gak nyalahin timnya, karena pace-nya udah segitu doang gitu kan. Strateginya udah bener, tapi emang mobil SF24 belum sekuat itu buat long run semalam ya. Plus start pakai ban hard menurut gue agak keputusan yang salah juga sih. Tapi ya oke lah, masih poin juga kan. Ya well done lah. Apakah Perez masih di Red Bull? Nah ini menarik, karena semalam itu balapannya menurut gue biasa aja dari Perez. Meskipun start di depan, terus hari Jumat Sabtu di depan terus, tapi ya finishnya tetap ke 7 sama 8. Tapi di sisi lain, Ricciardo yang poin setelah Russell penalti itu ngebuat semuanya langsung berspekulasi bahwa udah fix Daniel yang akan gantiin dia di pertengahan musim di Zandvoort nanti. Kenapa nggak Yuki bang? Gue nggak tahu kenapa ya, karena Yuki kan bagus ya. Tapi menurut gue, feeling gue tuh tetap bilang kalau Ricciardo yang bakal kesana sih, ya anak kesayangan. Karena ya performa sama CV-nya lebih bagus Ricciardo kan ya, dimana Ricciardo tuh udah teruji di Red Bull gitu kan. Meskipun Yuki beberapa balapan bagus sih ngalahin Daniel ya, cuma nanti kita lihat aja lah evaluasi Red Bull gimana dan siapa yang akan nyetir mobil kedua RB20 di Zandvoort nanti. Sauber. Ada berita baik soal Sauber, di mana mereka tuh kemarin berhasil menyelesaikan balapan dengan Valtteri Bottas. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 14. Selamat libur musim panas dan see you sebulan lagi di rangkuman GP Belanda. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.